Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angguna Rasati dengan NIM 230131300034 dari kelas 2351 KPIA. Di sini saya akan menganalisis sebuah podcast antara Juliana Mukhtar dan Inara Rusli untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh Dr. Haja Vivi Hasmawati SEMSI. Pernah gak sih ngerasa kayak berat gitu, kayak ngejalanin hidup tuh kok berat banget gitu. Salah satunya tsunami Banten 2018. Walaupun kakak nggak langsung terdampak, tapi kan istilahnya kakak ini kan keluarga dari korban. Aku ngerasa aku tuh nggak mampu kan, nggak mampu untuk. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dan komunikasi interpersonal. Komunikasi adalah proses komunikator untuk menyampaikan informasi atau message melalui channel ataupun media untuk mendapatkan feedback yang diharapkan oleh komunikator. Sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang mempunyai hubungan yang unik antara komunikator dan komunikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nara Fans, balik lagi ke Naratif, Narasi Inspiratif. Nah, naratif kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang inspiratif juga pastinya, sosok wanita yang menjadi salah satu motivator aku dan inspirasi juga pastinya buat aku dan kalian juga pastinya. Dan ini juga salah satu teman aku dulu zaman kami masih sama-sama menjadi istri dari seorang anak band ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Juliana Mukhtar. Assalamualaikum. Masya Allah. Kak Juli. Ya ampun. Masya Allah, apa kabar? Tabarakallah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana perasaan kakak? Happy, senang, bahagia. Jadi nggak ada hal yang tidak disyukuri. Pasti semua hal yang dihadapi itu bersyukur, disyukuri terus gitu. Ya, alhamdulillah ya. Kita sebagai muslim mau apapun itu yang ada dalam hidup kita, mau itu hal yang baik kah atau yang buruk kah, tetap kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Di dalam video tersebut terletak afeksi. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu afeksi. Afeksi adalah keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Seperti halnya Inara Rusli menggunakan tutur kata yang lembut dan penuh perhatian saat mengajukan pertanyaannya kepada Juliana Mukhtar. Dia menanyakan kabar Juliana dengan nada suara yang ramah dan penuh kasih sayang, menciptakan suasana yang nyaman dan mendorong Juliana untuk berbagi pengalamannya dengan terbuka. Sedangkan Juliana Mukhtar merespon pertanyaan Inara dengan kehangatan dan keterbukaan, menunjukkan bahwa dia merasa nyaman dan dihargai dalam percakapan tersebut. Hal ini menciptakan suasana yang penuh kasih sayang di antara mereka, membantu Juliana untuk berbagi pengalamannya dengan lebih mudah dan jujur. Kak, aku penasaran nih mau tanya. Karena kan waktu kita pertama kali kenal dulu di backstage, aku cuma tahunya kakak ini adalah seorang istri dari Kak mendiang ya, Kak Herman ya. Nah, ternyata aku telusuri kakak ini dulu sempat jadi putri. Oh iya. Jadi Indonesia. Putri Indonesia tahun 2010. Kemudian juga jadi model, kemudian juga sempat syuting juga, nyanyi juga, presenter juga. Masya Allah, tabarakallah, banyak banget ternyata ibu ini kegiatannya dulu ya. Kak, apa sih Kak tantangannya menjalani kegiatan itu semua sekaligus menjadi seorang istri, seorang ibu rumah tangga? Dalam video tersebut ada inklusif dan kontrol. Inklusif adalah keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu, sedangkan kontrol adalah kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Inklusif terjadi ketika Inara penasaran dengan Juliana dan pernah menelusuri bahwa Juliana ini dulunya pernah menjadi putri Indonesia, model, presenter, dan lain-lain.
Rasa ingin tahu dan ketertarikan ini menciptakan rasa inklusif, menunjukkan bahwa Inara Rusli ingin menjadi bagian dari perjalanan hidup Juliana Muchtar dan memahami pengalamannya secara pribadi. Sedangkan kontrolnya terlihat ketika Inara ingin mengetahui lebih dalam tentang Juliana dan mempengaruhinya untuk menceritakan tentang tantangan kehidupannya dalam menjalankan kegiatan dan menjadi istri serta ibu rumah tangga. Jadi awal mulanya itu kan dulu aku masih di Aceh, kuliah di sana, menyelesaikan sarjana, jadi sarjana ekonomi pun di sana. Tunggu, kakak tuh di Aceh kuliah atau emang orang Kuliah sana? dan orang sana. Oh, I see, oke. Kuliah dan orang sana dan sambil bekerja waktu itu di kantor Bupati Aceh Utara. Aku tuh udah pakai baju PNS yang warna coklat itu loh. Oh, iya. Nah, aku kerja, aku ambil kuliah aku extend yang kuliah sambil kerja. Iya. Nah, tiba-tiba di kantor tuh aku kayak iseng aja klik kayak Putri Indonesia. Dalam komunikasi interpersonal terdapat model linier. Model linier adalah komunikator menyampaikan pesan secara langsung kepada komunikan, tetapi adanya halangan atau noise, yaitu komunikasi yang terputus atau gangguan yang masih bisa dilanjutkan. Seperti halnya tadi, ketika Inara Rusli memotong pembicaraan Juliana Muchtar, ini dapat dianggap sebagai gangguan atau noise dalam model komunikasi linier. Meskipun ada gangguan, komunikasi tetap berlanjut karena Juliana Muchtar merespon pertanyaan Inara Rusli dan pembahasan beralih ke topik yang lain. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada gangguan, komunikasi masih dapat dilanjutkan dan berkembang. Karena aku ngelihat temanku tahun lalu ikut gitu. Akhirnya aku ngelihat formulir, aku print, cuman aku pandangin aja tuh kayak yang ikut nggak ya, kayak nggak mungkin deh kayak gitu. Nah, tapi waktu itu aku temanku bilang gini, ikut aja, coba aja, nggak ada hal yang nggak mungkin gitu. Ya udah aku daftar, aku kirim pakai pos, kirim tuh ke Jakarta sama foto. Tiba-tiba dapatlah SMS, kamu menjadi kandidat calon Putri Indonesia dari Aceh 2010, tetapi harus seleksi. Nah, itu juga menurutku nggak mungkin gitu, karena kan orang tua aku kan dari TNI. Itu kita keluar maghrib aja nggak boleh. Jadi kalau udah pulang kuliah, jam berapa aku udah nggak boleh keluar. Itu padahal udah posisinya aku kuliah. Dalam komunikasi ada yang namanya selektif, yang merupakan ciri dari komunikasi interpersonal, yang dimana mereka akan tetap melakukan komunikasi jika sudah memenuhi 3 kebutuhan, yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Seperti dalam video tersebut, mereka tetap melakukan komunikasi dan berkelanjutan atau disebut juga dengan sustainable. Dan di dalam video juga terdapat rangkaian komunikasi interpersonal, yaitu I2, yang dimana Juliana ini menceritakan pengalaman hidupnya kepada Inara karena adanya keterbukaan atau kepercayaan sehingga komunikasi tersebut tetap berlanjut. Malam nggak boleh keluar, terus pergi kadang kuliah kan ada kayak jam berapa itu kadang ditungguin. Jadi bener-bener protektif banget. Jadi aku tuh kayak bener-bener yang aku udah kuliah, pacaran pun nggak boleh. Pacaran nggak boleh, jalan sama temen nggak boleh, buka puasa pun di luar nggak boleh. Aku sampai nangis kayak, buka puasa di luar loh, cuman makan pulang. Di Aceh tuh ada apa sih? Kan nggak ada apa-apa yang untuk hal-hal negatif. Di sana bioskop nggak ada, paling cuma tempat makan, itu pun harus wajib berhijab gitu. Jadi kayak yang semua nggak boleh. Dan apalagi itu harus mengikuti seleksi Putri Indonesia. Podcast ini juga menunjukkan contoh komunikasi nonverbal. Elemen kinesik seperti gerakan tubuh dan ekspresi wajah terlihat jelas ketika Juliana mengatakan, "Aku sampai menangis." Ekspresi wajahnya secara visual mengkomunikasikan kesedihannya. Dan ada juga paralanguage atau intonasi suara juga berperan penting. Intonasi Juliana naik saat ia mempertegas cerita dan menurun saat menceritakan hal-hal yang menyedihkan sehingga memperkuat emosi yang disampaikan. Pernah nggak sih Kak ngerasa kayak berat gitu, kayak ngejalanin hidup tuh kok berat banget gitu? Pasti itu. Karena kan posisinya kakak terpisah dari orang tua juga, ya kan? Lagi di daerah orang gitu, di Jakarta. Yang tadinya pengen ngikut suami tuh suaminya udah nggak ada. Harus bertahan sama anak-anak. Dan untuk move on juga susah, karena beda move onnya orang yang ditinggal cerai
sama ditinggal meninggal, itu ditinggal meninggal itu lebih banyak kenangan baiknya. Iya. Itu gimana sih Kak bertahannya? Kalau Melalui itu aku semua. ingat itu ya, aku mikir tuh kadang ngomong sama Allah tuh kayak yang, Allah banyak manusia yang di dunia kok aku sih yang dipilih, kadang kayak gitu. Kayak lihat nasi, beribu nasi di atas piring, jatuh satu butir, oh berarti itu aku yang lagi dicoba kayak gitu kan. Itu rasanya yang kayak nggak percaya aja. Setelah semua udah kayak pemakaman, udah semua yang mulai di rumah sendiri itu, kok aku ngeliat anak-anak, sedih banget kayak gitu. Sedihnya ke anak-anak sih gitu. Karena kan anak-anakku tuh kan masih umur 4 sama 5 tahun waktu itu. Dalam video tersebut, Juliana menunjukkan perilaku self-disclosure, yaitu dengan terbuka berbagi pengalaman hidupnya kepada Inara. Kemampuan Inara untuk memahami dan mengerti situasi Juliana menciptakan rasa aman dan kepercayaan sehingga mendorong Juliana untuk bercerita. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis podcast antara Juliana Mukhtar dan Inara Rusli. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.